Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Saat ini saya berada di rumahnya Om Andre. Beliau adalah seorang pecinta pusaka. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melihat-lihat koleksi beliau. Seperti apa? Yuk, ikuti terus video saya. Sobat, saya sekarang sudah berada di gedung pusakanya Om Andre. Kita akan tanya-tanya beliau dulu. Om, mulai kapan jenengan suka dengan Tosan Aji? Kalau suka ya dulu pernah itu ada keinginan nyimpen, Ada keinginan memang ya. cuman masih takut. Masih takut. Ya, seperti kebanyakan orang Jawa, sobat. Mungkin apa ya? Informasi yang diperoleh dulu mungkin keliru ya, Om ya. Nah. Jadi akhirnya takut seperti itu. Karena terbanyak yang ditonjolkan itu sisi mistisnya. Iya. mistisnya. Benar sekali. Kurus ini gini kan gitu. Kayak apa ya? Akhirnya kita mau mengoleksi itu takut duluan gitu. Takut efeknya itu gimana. Dan sing yang anu itu gini Mas, saya dulu pernah tanya ya kepada Oke. mbak saya, Oke. mbak Bian nggak ada yang punya pusaka tak? Oh gitu. Loh, pusaka mbakmu Bian nang ngake, Oh, banyak gitu sobat. mbak Buyut gitu. Tapi dari turunannya ini nggak ada yang Enggak ada yang mewarisi. mewarisi. Oh, Jadi gitu. itu dikasihkan Orang. orang yang ngerti Oke. gitu. Dalang ke sana itu dikasihkan gitu. ke dalang. Kasihkan dalang semua, suruh nyimpen. Udah. Akhirnya saya tanya kepada Pak Jilade, apa bisa saya memiliki pusaka-pusakanya mbak saya dulu? Bisa gitu. Dengan cara gimana? Cara apa saja, entah sampean nanti beli, entah nemu, entah dikasih. Itu kalau sudah memang apa gadangan istilahnya kan, bahasa Jawa gadangan gitu. Apa itu kadang? Apa itu? Istilahnya ya hak waris lah. Gitu. Hak waris itu bisa dari cara apapun itu Oh, gitu. bisa. Kalau dari koleksi yang di sini Om, ini hasil dari memahari apa dari turun temurun dulu? Kalau turun temurun udah putus. Udah putus, Di sudah. dalang itu, Sudah nggak ada sobat. Nah sobat, saya ajak untuk melihat-lihat koleksinya dari Om Andri. Om, bisa dijelaskan Om? Ini pusakanya ini ada berapa ini Om? Untuk yang ini Om? masih kurang lebih 80, 70, 80-an lah. Segitu ya Om. Luar biasa sekali sobat. Nah, ini semuanya sepuh apa ada yang kamar dikan? Sebagian ada yang kamar dikan ya. Oh gitu ya. Karena ya untuk meneruskan lah. Benar sekali sobat. Jadi karena kita adalah seorang pecinta, jadi tidak serta-merta yang kita koleksi itu harus sepuh, tapi juga ada kalanya kita seorang pecinta Tosan Aji juga harus memiliki pusaka yang kamardikan gitu ya. Ya. Om, kalau yang ini bisa diperlihatkan Om? Yang mana? Ada lafaz ya, itu ada lafaznya itu loh. Ini. Iya. Wah, luar biasa sekali sobat. Ini pamor apa ini Om? Ini pamor lawe saukel ya. Lawi Saugel ya? Iya. Kalau atasnya ini kayak ini ya Om ya, apa? Kayak Soto lanang apa ya, atas. soda lanang ya? Iya. Luar biasa Tentang sekali sobat. Mukus lawe saukel. Lintang Kemokos Lawi Saugel. Bentar. Nah, coba lihat. Keren sekali yang ini. Oke. Kalau untuk yang sebelahnya itu, Yang mana? itu kayak pedang itu sebelahnya itu. Ini. Ah, itu Om. Ini. Kuning nggih. Nah, ini kamar dikan. Oh, kamardikan. Kamar dikan singo. Keren sekali kalau yang ini.
Meskipun kamardikan sobat, ternyata ini juga garapnya garap alusan ya Om ya. Ya, garap bagus, garap Garap saya. bagus. Nah, yang kamardikan seperti ini juga maharnya nggak kalah dengan yang ya. sepuh gitu ya Om ya. Malah lebih mahal yang kamardikan ini. Oh gitu ya. Wah, siap. Oke. Satu lagi sobat, saya kemarin tuh melihat Om Andre mendirikan keris. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk belajar bagaimana sih caranya mendirikan keris itu. Siap ya Om ya? Oke, siap. Ini aja ya. Pakai media apa ini? Namanya? Mau Mu sobat. Oke. ambil keris ini aja. Kita ambil keris yang mau didirikan. Gambar muruk. Kerisnya berdapur damar murup sobat. Mendirikan keris ini sobat dibutuhkan sebuah ketelatenan dan juga kesabaran. Jadi tidak serta-merta kita langsung bisa gitu. Kecuali kalau panjenengan semuanya lah keren sekali kan. Nah, coba kita ambil dari dekat sobat. Nah itu. Nah kalau boleh tanya Om, triknya ini bisa mendirikan seperti apa Om? Untuk triknya? Yang penting tenang, Tenang, terus feeling keseimbangan. feeling keseimbangan gitu ya. Iya. Oh, Ada yang kalau keseimbangannya bagus bisa berdiri di atas mangkok, iya. bisa di atas lantai tanpa sandaran bisa. Bisa ya Om ya. Bisa, tapi saya lama. Oh gitu ya. Bisa, cuman waktunya lama, butuh Betul, ruangan yang tertutup. konsentrasi. Konsentrasi, tenang, tertutup, nggak ada angin. Itu pun saya sendiri itu bisa setengah jam sampai 1 jam baru berdiri. Gitu ya Om ya. Bayangin 1,5 jam sampai 1 jam konsentrasi berdirikan keris Terus gitu. Meskipun tanpa sandaran Om. tanpa sandaran itu Bisa ya. bisa. Luar biasa sekali. Sobat, kalau kalian semuanya mau belajar mendirikan keris, bisa datang ke ke Om Andre itu. Oh ya, kalau untuk keris-keris berdiri itu berarti tidak serta-merta itu kodam gitu ya Om ya. Tidak serta merta. Banyak sekarang itu malah yang buatan kamardikan itu sudah dimodifikasi, ujungnya kayak kembang cengkeh. Kayak kembang cengkeh berarti kayak cengkeh segitiga gitu ya Om ya. Segitiga ada, segi empat ada. Oh gitu. Ujungnya sangat kecil sekali. Jadi itu langsung diberdirikan gini, Nggih. di lantai gini langsung berdiri dia. Oh gitu ya. Iya, Tapi sekali lagi butuh keseimbang. keseimbangan dan juga kesabaran gitu ya Om ya. Kesabaran, yang penting kesabaran. Gitu ya. Oke. Itu sobat trik-triknya. Ternyata semua orang sebenarnya bisa untuk mendirikan keris. Intinya adalah kita harus sabar, tenang, konsentrasi gitu ya Om ya. Konsentrasi. Dan jangan sampai ada angin gitu ya Om ya. Nah, Itu kalau ada angin udah namanya keseimbangan, kena angin pasti jatuh. gitu. Nah itu tadi sobat, seru sekali kan. Trik-trik dari untuk mendirikan keris, mungkin Om Andre bisa membagikan triknya kepada sahabat semuanya. Mungkin biar di rumah nanti bisa dicoba gitu. Gimana cara-cara untuk mendirikan keris itu. Mungkin dari kerisnya sendiri ujungnya yang lancipnya rata lah. Lancipnya rata gitu. Kan ada keris itu yang karena faktor usia itu ada yang tipis, terus itu Nggak bisa. susah. Susah. Oke. Nah, tumpuannya ini nggak sepenuhnya menempel di media kayak apa kan, bawahnya ini kan Iya. nggak rata. Iya, oh gitu. Jadi bisa juga dikatakan keris berdiri itu bisa bisa dengan menyandar warangkanya gitu ya Om ya. Bisa Menyandar warangkanya. Terus juga bisa ada yang karena ujungnya itu tadi seperti Om Andre bilang kembang cengkeh ya. Kembang cengkeh seperti itu sobat. Nah kalau yang dipraktekkan dari Om Andre itu tadi mungkin menyandar ini ya Om ya.
menyandar apa? Mo gitu. menyandarmu. Menyandarmu. Itu kalau orang awam sobat pasti dikirain itu apa ya? Kayak mistik-mistik ada kodamnya itu, tapi padahal itu adalah sebuah trik gitu ya Om ya. Sebuah Oke. kerja. Mungkin ada ini Om, pesan-pesan kepada sobat semuanya. Om kan awalnya ini takut dengan pusaka, terus akhirnya menjadi seorang pecinta. Itu seperti apa? Ya pertama kita masukin dulu, kita cari kebenarannya gimana, apa gitu. bener gak ada yang pusaka ini menakutkan kan gitu. Oke. Jadi kita masukin dalamnya, kita tanya-tanya kepada yang senior ya, yang mengetahui sebelumnya. dari situ gimana sejarahnya apa, terus dari sisi esoterinya, mistiknya itu, kliniknya gimana, esoterinya, untuk rancang wangunnya itu gimana, apa yang harus kita dahulukan. Kalau pemula mending kita ke keindahannya dulu. Keindahan. Jangan ngomong ke kodam-kodaman dulu gitu ya. Oke sahabat, demikian obrolan yang seru ini dengan Om Andre. Buat kalian semuanya yang ingin belajar mendirikan keris kepada Om Andre, mungkin Om Andre nanti nama Facebooknya boleh saya terus di deskripsi video saya. Boleh nanti panjenengan bisa untuk kontak-kontak ke Facebooknya Om Andre untuk bagaimanakah cara mendirikan keris. Intinya gini Om ya, setiap orang sebenarnya bisa untuk mendirikan keris. Bisa. Hanya saja butuh kesabaran dan juga butuh konsentrasi gitu ya Om. Oke, gitu aja. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sekali lagi dan salam dari bumi Mojopahit. Wih.